Mbak Tejo? Pertanyaanku ke Andrew justru, apakah yang mengganggu itu cuman sound horeg? Enggak, Mbak. Banyak, Mbak. Panggilan ritual di rumah-rumah ibadah mengganggu nggak? Azan maksudnya, Mbak? Aku nggak ngomong panggilan ritual di rumah-rumah ibadah. Beberapa kiai berpendapat panggilan oke, tapi begitu acara sudah mulai di tempat ibadah itu pakai sound ruang. Karena ada beberapa orang yang nggak pengen denger juga. Jadi apa bedanya sama sound horeg? Kalau soal mengganggu loh, polusi audio, polusi visual, pas pemilu gambar-gambar orang nggak enak dilihat. Gitu loh. Kalau artis memang ini bukan soal ganteng soal apa, tapi ada orang yang ganteng yang nggak enak dilihat, ada orang cantik nggak enak dilihat. Orang-orang yang mau jadi anggota DPR memang bukan untuk dilihat. Polisi yang untuk bekerja menyuarakan suara rakyat. Makanya di Jepang itu kan dilokalisir, hanya di tempat tertentu dia boleh kampanye. Oke, kita adil-adilan. Kalau mau MUI ini polusi, bagaimana dengan panggilan ritual? Panggilan ritual saya setuju, tapi begitu ritual berlangsung ceramah di lokal di tempat ibadah aja. Karena ada orang yang lagi pengen belajar, pengen gitu loh. Kadang-kadang saya pengen baca ayat ini, ayat itu, tiba-tiba suara itu ayat, aku lagi nggak pengen dengar, aku pengen dengar ayat yang aku baca. Kadang-kadang ada orang yang lagi terima tamu, jadi suaraku begitu. Kita mesti fair. Memang sudah ada genteng. Pemilu juga saya terganggu visual ngelihat, nggak enak dilihat gitu loh. Terus, pilih saya. Terus, nggak enak karena kelakuannya nggak gitu. Polusi mata. Aku kalau nyetir mau merem takut nabrak, tapi ngelihat spanduk nggak enak gitu loh. Apa bedanya sama sonor? Ayo dong yang fair kita. Oke. Baik, terima kasih juga yang saya muliakan Mbah Sutejo. Oke, alhamdulillah. Cuma ibaratnya ketika tadi ini murni ranah hukum, ketika beliau mengomentari ini, kalau ibarat di dalam ilmu agama itu ranahnya kemudian diseret ke sufi, sehingga kemudian segala aspek kemudian kena. Cuma karena beliau, andaikan beliau pakai songkok putih misalnya, mungkin sudah menjadi ahli tasawuf mungkin loh ya. Atur nuhun. Jadi begini, saya awali ada satu konser musik. Konser musik itu dari dulu kan sudah ada, letaknya itu kan di lapangan. Yang mau mengadakan konser musik, band nasional, band lokal harus berizin ke polisi. Itu harus itu. Anehnya sekarang ada alat musik yang suaranya lebih keras daripada musik konser di lapangan, tiba-tiba diarak di kampung tanpa izin, tanpa meminta izin ke kepolisian, tanpa memberi pemberitahuan. Mungkin boleh jadi dari Mas David, antara Mas David dengan antara pemilik dengan warga mungkin sudah terjadi hal semacam itu, perjanjian. Tetapi yang terjadi di MUI itu ada satu warga, dia ini tidak pernah diberitahu sebelumnya, tiba-tiba ada truk dengan sound yang begitu besar, keluarganya sakit Pak, suaminya sakit, dengan dentuman yang besar itu. Dengan dentuman yang sekali lagi saya yakin panjenengan yang tidak, meskipun tadi tidak secara terang-terangan menyebut nama musola masjid, itu orang sakit tidak akan terasa seperti suara masjid ataupun musola dibanding dengan 135 desibel. Mereka ini Pak, keluarga ini Pak, dia sudah bersuara ke Polres, tidak ada jawaban. Sudah bersuara ke Polda, tidak ada jawaban. Datang ke kantor gubernur melalui biro hukum, jawabannya normatif. Warga mana Pak Kiai ini? Kediri. Kami sudah mempertemukan saat itu, memang. Tapi beliau beda kelihatannya. Beliau dari casingnya seperti casing horeg tadi ya. Oh maaf, ngapunten. Lalu kemudian
ketika ini ada di Pasuruan, jadi ini menjadi viral itu karena di Pasuruan memfatwakan mutlak haram. Karena menurut kiai kita yang di Pasuruan itu, son horeg dan rangkaiannya itu satu paket, sehingga haram mutlak. Sehingga kami terjadi diskusi dengan Mas David Brewo, Mas David, dan Gus Ali yang lain. Ada konfirmasi, oh enggak, itu dancer bukan dari kami. Kami murni penyewa son horeg. Maka yang awalnya dari Pasuruan itu mutlak haram, karena ini sesuai dengan pengakuan dan juga realitas memang ditemukan hanya terkadang sekedar lewat saja ini son horeg ini. Maka kemudian catatannya adalah seperti yang kemudian sudah beredar itu. Lalu bagaimana dengan masjid musola Nuwun Sewu Mbah yang sangat saya muliakan, di keputusan menteri agama tahun 80-an ini, itu sudah ada masjid musola itu hanya baru boleh membunyikan 10 menit sebelum azan son luar. Setelah itu harus kemudian son dalam. Itu sudah ada aturannya, tinggal bagaimana RT RW setempat dengan takmir melakukan sosialisasi. Kami di Surabaya sudah, saya dengan FKUB, dengan Polres Tabes Surabaya, dengan Kemenak sosialisasi. Makanya di beberapa perumahan hanya adzan, setelah adzan sudah tidak ada lagi. Itu pun adzan tidak terlalu keras seperti yang di perkampungan yang memang masyarakatnya itu sudah bersedia dengan terbiasa. Malah sebagian tempat yang kalau tidak ada adzan mereka bingung. Nah ini juga yang menjadi kesulitan bagi kita, antara yang di Kediri, Blitar, dengan kemudian di Banyuwangi dan Jember, itu kasusnya beda-beda. Misalnya yang di satu kota subwoofernya itu cuma 8, itu sudah mengganggu. Ada di tempat lain sampai subwoofernya itu 12-13, mereka enjoy saja di kampungnya. Makanya sekali lagi, ini bukan terkait bagaimana kemudian nanti diarahkan kepada kebisingan-kebisingan yang lain. Yang lain sudah ada aturannya, sudah ada aturannya. Lewat di depan Makobrimob tidak boleh menyalakan klakson, kan sudah ada aturannya itu. Kemudian dimanapun kebisingan sudah ada aturannya. Nah kemudian yang soal son horeg ini memang belum ada. Polisi sampai sekarang belum bertindak karena tidak ada perda. Dulu seperti yang pernah di-sharingkan dengan Mas David, dulu itu awalnya adalah Agustusan, son itu diarak melalui becak, dari kecil-kecilan kan awalnya Mas. Lalu berikutnya meningkat ke pick up, tidak ada masalah mungkin. Akhirnya kemudian terus membesar. Makanya betul kemarin Prof. Sigit dari UI, beliau sosiolog, itu mengatakan ini murni kreasi dari masyarakat. Tetapi karena tidak disertai dengan aturan di berbagai daerah, akhirnya sekarang kita sudah kelabakan, sudah terjadi di mana-mana. Maka intinya sebenarnya kalau kemudian di masing-masing kota, dan alhamdulillah dari peristiwa ini di beberapa kabupaten kota sudah membatasi. Artinya kami dari MUI itu seperti yang sudah kita arahkan di keputusan itu adalah bagaimana melokalisir tempat, mengatur waktu, kemudian juga intinya ditertibkan.